Halo kaum intelektual sekalian, wah, wow, 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 gila banget. Ini berita yang sangat-sangat mengerikan sekali. Apa itu beritanya? Jadi guys, baru-baru ini lagi ramai di media sosial, di mana tentara gabungan Israel dan Amerika merudal Menteri Pertahanan Iran, guys. Wow, 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 luar binasa. Sangat presisi. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Kok bisa pejabat daripada Iran itu semuanya diratakan gitu ya? Saya tidak pernah melihat tentara Israel itu menarget tentara Iran yang pangkatnya rendah. Selalu pangkat yang lebih tinggi disasar gitu. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Ya. Kemudian siapa yang saya maksud? Siapa tentara atau siapa jenderal yang saya maksud? Jenderal yang saya maksud itu adalah Jenderal Majid. Jenderal Majid ini baru dilantik coy. Ya, kayaknya dia belum gajian deh ya. Baru kemarin teh dilantik dia. Langsung modiar gitu. Belum gajian gitu ya. Belum menikmati gaji pertama gitu. Langsung modiar, ditewas gitu ya. Ditewaskan oleh Israel dan Amerika. Aduh. Kenapa sih Iran ini nggak nyerah aja ya kan? Harusnya nyerah gitu ya. Karena apa? Karena ini akan sangat konyol sekali gitu ya kalau pejabatnya itu banyak yang meninggal gitu ya. Sementara kalau saya perhatikan juru bicara daripada IRGC ya tiap hari mengutak, mengutuk, mengutak, mengutuk, mengutak, mengutuk terus ya. Agak mirip-mirip seperti Hama ya. Jadi ada juru bicara Hama dulu ya tiap hari mengutak, mengutuk Israel, mengutak, mengutuk terus, mengutak, mengutuk ya tanpa henti-henti. Tahu apa yang terjadi? Dirudal. Saya tidak berpihak pada Amerika, saya tidak berpihak pada Israel di sini ya. Tapi gini guys, mari kita melihat perang ini dari sudut pandang yang paling rasional gitu ya. Hanya orang gila, mohon maaf ya, hanya orang bodoh yang mengatakan bahwa Iran itu um, menang gitu ya. Jadi ternyata di televisi Iran itu, ya ini jarang dibongkar guys. Di televisi Iran itu mereka memberitakan bahwa kita sudah menang ya, kita sebentar lagi merayakan kemenangan ya, Amerika sudah kalah ya, Amerika sudah lari terbirit-birit ya, kemudian Israel sudah lari terbirit-birit ya, kemudian ya yang paling anehnya lagi, ini unik sekali guys ya, video-video AI buatan daripada pejabat IRGC ya, mereka tayangkan di TV nasional mereka guys. Wow, 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 gila banget ya cuy ya, video AI ditayangkan di TV nasional, padahal ini diciptakan oleh IRGC itu sendiri ya, untuk apa? Untuk menghibur diri ya. Sementara kalau saya perhatikan warga Konoha itu ya, terutama pendukung daripada Iran yang mabuk agama ya, yang tidak bisa berpikir rasional, yang mereka berpikir bahwa ini perang agama. Sebenarnya yang oh, mengklaim ini perang agama Iran itu sendiri sebenarnya guys. Ini jarang dibongkar guys. Kenapa? Karena Iran itu bawa kitab suci, bawa agama kok mereka. Ya, ketika mereka meledakkan rudal mereka, mereka meneriakkan nama Tuhannya kok. Takbir gitu. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan agama gitu ya. Bagaimana dengan Amerika? Apakah Amerika meneriakkan dalam nama Yesus gitu ya? Lalu mereka bawa bom di pesawat Bidua Spirit gitu. Apakah ada seperti itu? Nggak ada. Ya, kalaupun ada mungkin 1 dari 1 juta orang gitu. Jadi hanya orang Iran atau pejabat Iran yang primitif gitu ya, bawa masalah ini perang agama gitu. Lalu warga Konoha ikut-ikutan. Saya tidak menyalahkan warga Konoha di sini. Mereka terperdaya, mereka tidak bisa berpikir rasional ya, karena dalam pikiran mereka kalau ada lambang-lambang agama, kalau Iran itu bawa agama, ya udah deh kita ikutin gitu ya. Mereka menganggap bahwa mereka itu seiman, dan ini licik sekali strategi daripada Iran tanpa kita sadari ya. Makanya di Konoha itu ada kalimat-kalimat yang mengatakan menghibur diri gitu. Oten menghibur diri ya. Nggak percaya coba nanti ya cek di media sosial komentar-komentar warga Konoha. Oten menghibur diri. Kalau misalnya ada video AI lalu kita mengatakan itu video AI, oh Oten lagi menghibur diri yang kemudian dikata-katain goblok gitu ya. Dikata-katain bodoh. Ada banyak banget ya video AI di media sosial, tapi kita tidak berusaha meng-cross check. Sebenarnya kalau boleh jujur, kita bisa meng-cross check ya.
asal kita jangan mabuk agama. Kalau kita sudah mabuk agama, kita tidak akan mau meng-cross check. Karena apa? Karena sudah menyenangkan pikiran kita. Jadi di otak orang yang mabuk agama itu ada yang salah gitu, ada yang geser gitu otaknya. Ya, ada yang geser 2 senti gitu otaknya, sehingga dia tidak bisa berpikir netral. Kalau video itu berpihak pada Iran, maka ya orang yang mabuk agama di Konoha itu, pendukung daripada Iran itu, mereka akan mengatakan, oh ini videonya asli ya, walaupun AI. Ya, tapi kalau ada video misalnya nih ya, video yang mengatakan Netanyahu itu masih hidup ya, mereka akan tetap mengklaim itu AI gitu ya. Mereka akan mengkorsek gitu ya. Jadi ada dua arus besar ya di media sosial. Kalau video AI itu berasal dari Iran ya, atau berpihak pada Iran, mereka nggak cross check apakah ini video AI atau tidak, enggak. Tapi kalau dari pihak Israel ya, mereka akan cross check apakah ini AI atau tidak. Jadi ini menurut saya pribadi ya, ada semacam keanehan dalam berpikir. Ini sangat berbahaya sekali guys. Ini yang bikin negara kita nggak maju. Cara berpikir kita itu terlalu hitam putih. Ya, kalau ada yang berbeda pendapat dengan kita, ya walaupun dia mengatakan kebenaran, maka kita akan dihujat gitu ya. Ya, saya tuh bingung banget ya. Kenapa di Konoha itu banyak orang yang menghujat, padahal agama tidak mengajarkan menghujat kan? Saya tuh nggak tahu dari mana gitu ya mereka belajar gitu. Apakah dari ustadz-ustadz mereka belajar atau dari pemuka agama mereka belajar? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Benarkah Menteri Pertahanan Iran ini sudah modiar? Bagaimana kronologinya? Apa penyebabnya? Jadi kalau saya bongkar kronologi dan penyebabnya, maka akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi guys, pembunuhan daripada Menteri Iran ini, yaitu Jenderal Majid ini, ternyata dilacak melalui intelijen yang ada di Iran. Di Iran tuh ada banyak ternyata intelijen, walaupun sudah banyak ditangkapin ya, ada sekitar 200 ya. Terakhir ini ada 200 orang yang ditangkap, tapi ya terus gitu ya, mati satu tumbuh 1000 gitu. Terus ada yang mau jadi mata-mata Iran itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada orang Iran yang mau jadi mata-mata? Apa alasannya? Alasannya karena mereka tidak puas dengan pemerintahan mereka sendiri. Itu yang jadi permasalahan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, kita itu diperdaya oleh asing ya. Di Konoha kan sering seperti itu ya, asing. Asing itu tidak berdaya kalau negara kita makmur. Nggak berdaya, ngapain ya kan? Ngapain jadi mata-mata gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada asing datang nawarin kita jadi mata-mata, kalau kita sudah makmur, sudah sejahtera, ngapain ya kan? Ngapain kita merusak kuali kita sendiri ya kan? Ngapain kita merusak priuk kita sendiri? Justru ya, karena masyarakat Iran itu kurang puas ya, sehingga ada mata-mata yang mau dibayar. Ya, ada dendam gitu ya terhadap pemerintah Iran. Jadi bagaimana supaya Iran itu long last gitu ya? Bagaimana supaya Iran itu tidak ada mata-mata? Apakah harus dibunuh gitu? Enggak. Itu enggak akan berpengaruh, guys. Caranya itu mensejahterakan rakyat, tapi kan sudah telat ya. Pemerintah Iran itu sudah berapa puluh tahun ya, 40 tahun, udah telat sebenarnya guys. Ya, kalau mau memperbaiki ya nyerah gitu ya, seperti Jepang ya, nyerah gitu sama Amerika atau sama Israel. Ya, nurut aja gitu ya, supaya apa? Supaya bisa jadi negara maju. Ya, jadi kalau saya perhatikan sekarang ini, Iran itu keras kepala gitu ya. Mereka nggak pernah introspeksi diri ya. Mereka tidak pernah sadar bahwa strategi mereka selama ini salah gitu ya. Ada yang salah dengan jihad mereka, ada yang salah dengan kefanatikan mereka, ada yang salah dengan cara berpikir mereka. Jadi kalau
suatu negara itu gagal mulu gitu ya. Kalau misalnya nih ya banyak tentaranya yang meninggal ya, banyak jenderal-jenderal yang meninggal, banyak pejabatnya yang meninggal, berarti ada yang salah dengan strateginya kan. Ya baik itu radarnya, baik itu intelijennya, baik itu kesulitan masyarakat di sana dan lain sebagainya. Jadi kenapa Iran sekarang ini tidak terlalu berontak gitu ya, terutama masyarakatnya? Salah satu yang mau mempengaruhi itu karena media-media yang ada di Iran itu dimonopoli oleh pemerintah Iran itu sendiri. Sehingga masyarakat Iran itu masih ada sebagian yang berpikir bahwa kita akan menang, ya. Kita sudah memborbardir kapal Indo-Amerika padahal menggunakan AI. Jadi ini propaganda zaman now, guys. Propaganda zaman now itu menggunakan AI. Ini sangat berbahaya sekali. Di Konoha juga kalau saya perhatikan seperti itu. Dan ini akan memperparah polarisasi kalau saya perhatikan. Ya kalau saya amati itu AI itu sebenarnya ya, tujuannya baik, guys. Ya, saya juga sering menggunakan AI kok. Ya, nyari konten saya sering ya menggunakan bantuan AI, ya kemudian diskusi menggunakan AI, kemudian kalau mau beli sesuatu menggunakan AI gitu ya. Saya sering diskusi dengan AI, bahkan kotok-kotokan atau berantem dengan AI. Tapi kalau AI ini disalahgunakan, AI ini kan seperti pisau dapur ya. Bisa digunakan untuk mengiris bawang, tapi bisa digunakan untuk hal yang lain yang tidak baik gitu ya. Bisa digunakan untuk membunuh dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kalau saya perhatikan sekarang ini, AI ini justru digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kita belum dewasa dalam menggunakan AI. Harus dewasa dong ya. Terutama Iran. Iran memanfaatkan AI gitu ya. Padahal AI itu buatan kafir gitu, tapi mereka menggunakan AI. Jadi bagi teman yang nonton video nih ya, bagi pendukung Iran, ya berhentilah fanatik buta gitu ya. Berhentilah menyalahkan orang lain. Mari kita kembali ke filosofi leluhur kita. Filosofi leluhur kita tidak pernah mengajarkan tentang kebencian gitu ya. Filosofi leluhur kita itu adalah berbuat baik ya, berbudi pekerti ya. Kita harus berbuat baik pada sesama. Siapapun kita berbuat baik ya. Kemudian kita harus jujur gitu ya. Jadi Iran itu sudah jauh dari yang namanya filosofi budi pekerti. Kalau mereka menganut filosofi budi pekerti, maka mereka tidak akan mau berbohong. Jepang misalnya, kenapa Jepang itu langsung menyerah sama Amerika? Karena mereka nggak mau berbohong, nggak mau menipu diri sendiri gitu. Mereka sadar bahwa strategi mereka salah, lalu mereka memperbaiki sehingga mereka sekarang jadi negara maju. Dari negara yang luluh lantak jadi negara maju sekarang ini. Apa yang mempengaruhi? Introspeksi diri. Makanya kita harus kembali ke filosofi leluhur kita ya. Dan semuanya sudah saya tulis di buku ini ya. Ya kemarin tuh ada yang ngata-ngatain saya, ya kamu mah ujung-ujungnya jualan buku. Guys, bikin buku itu butuh effort yang sangat luar biasa. Saya bukan ngemis-ngemis donasi, enggak. Saya enggak maksa gitu ya. Saya tidak mengemis donasi gitu ya. Tolonglah ya, bantu ya. Saya mau beli rumah, saya mau beli apa segala macam. Enggak, saya nggak mau seperti itu. Jadi ini halal gitu ya, transaksinya halal ya. Saya bikin buku itu butuh effort, nggak ada itu bim salah bim langsung jadi buku, nggak ada. Ya butuh effort yang luar biasa, butuh riset ya, butuh waktu, butuh tenaga, butuh begadang ya, butuh editing ya, butuh penerbit ya, butuh semuanya gitu ya, cover sampulnya dan sebagainya. Butuh effort yang sangat luar biasa, intinya, isinya gitu ya. Kemudian kita harus menulis itu ya butuh konsisten gitu ya, fokus gitu ya. Ya siapa tahu ada yang salah tulis dan sebagainya atau salah ketik. Itu butuh effort, guys. Saya nggak langsung ujuk-ujuk minta donasi dong, tolong ya, atau saya ngemis-ngemis di online, enggak. Dari dulu sudah ada orang jualan buku kok ya. Ini bukan pekerjaan hina gitu. Jadi banyak tuh yang ngata-ngatain kemarin, kamu ujung-ujungnya jualan buku, apa yang salah dengan jualan buku ya kan? Jadi kalau ada orang yang, mohon maaf ya, nggak semua warga Konoha seperti itu ya, yang menghina orang jualan buku itu, kita itu sebenarnya sudah ambang kehancuran, guys. Negara yang tidak mencintai ilmu pengetahuan, negara yang tidak mencintai buku, maka negara tersebut adalah negara gagal. Ya buktinya salah satu alasannya itu ya hanya 1 dari 1.000 orang warga Konoha yang rajin baca buku. 1 dari 1.000 orang. Jadi gimana caranya supaya kita jadi negara maju? Caranya supaya kita jadi negara maju itu ya harus rajin baca buku. Rata-rata negara maju itu rajin baca buku, guys. Amerika rajin baca buku, ya
kemudian Singapura apalagi ya, Australia dan sebagainya. Rata-rata mereka menghabiskan ribuan buku per tahun gitu, tanpa kita sadari ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan kata-katain anak dajjal, kamu sesat, apa segala macam. Jangan seperti itu guys ya. Mari kita memperbaiki bangsa kita. Kita perbaiki bangsa kita dengan filosofi leluhur bangsa kita, nenek moyang kita, yaitu budi pekerti. Saya tidak ngajak yang nonton video untuk pindah agama ya, tapi filosofi ya. Saya nggak butuh Anda pindah agama, enggak. Filosofi leluhur kita itu harus melekat gitu ya, jujur, berbuat baik dan sebagainya. Sama halnya seperti tentara Iran. Kenapa tentara Iran itu hancur-hancuran sekarang? Kenapa mereka kalah gitu ya? Di atas kertas mereka sudah kalah ya, cuman mereka nggak mau mengakui. Kenapa? Apa alasannya? Karena mereka nggak jujur gitu ya. Mereka bikin video AI propaganda supaya menghibur diri masyarakat Iran gitu. Itu bohong namanya. Harus jujur dong ya. Nggak ada satupun negara maju dunia ini bisa mereka jadi negara maju itu kalau mereka tidak jujur. Nggak ada. Harus jujur dong. Ya jujur pada diri sendiri, jujur sama orang lain. Saya tidak mengatakan bahwa saya itu si paling jujur ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya juga bukan orang suci ya, tapi saya berusaha gitu ya, ngajak yang nonton video ini untuk jujur ya. Nggak ada satupun negara maju dunia ini bisa jadi negara maju kalau mereka tidak jujur. Rata-rata negara maju itu adalah negara yang jujur ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.